Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While we are waiting for your friend, we can begin today's meeting ya. Thank you for joining me. Sudah tampil di layar Mbak Mas materi hari ini. Udah, Ma'am. Oke, Sudah, terima kasih. Ya. Today's session will be held in bilingual version ya. As usual, I will explain in English and also in Indonesia. And today we will talk about branding with the relevance of positioning and marketing. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang branding, kaitannya di entrepreneurship, dan branding ini sebenarnya punya relevansi dengan positioning dan marketing ya. Jadi nanti bermanfaat juga bagi Mbak Mas untuk mata kuliah di semester selanjutnya itu ada Komunikasi Pemasaran Terpadu or Integrated Marketing Communication on the 4th semester. Yeah. So what is basically branding? Branding is, we can understood it as promise of a brand or a corporation to its customer. Yeah. It basically from something that differentiate you from the competitor. Jadi branding pada dasarnya adalah janji kita ke customer, apa yang akan kita berikan ke customer. Yang ini biasanya membedakan produk kita atau layanan kita dibandingkan pemain bisnis yang sejenis ya. Nah, ini mulainya dari identitas brand itu sendiri, kemudian bagaimana konsumer itu memahami kita atau who you wanna be ya. Dan yang terakhir adalah who people perceive you to be. Nah, untuk lebih mudah kita ke study case. Jadi di sini ada dua jenis kopi susu dalam kemasan yang ready to drink ya. Here we have two kinds of milk coffee, ready to drink milk coffee ya. The first brand would be Kopi Kenangan and the second brand is Free Milk. So what makes them different one another? From the advertising itself, the easiest part that we can perceive by our eyes, by our own eyes, the advertising material of Kopi Kenangan is much fresher, It's easy on the eyes and also it's appealing. Our appetite ya. Jadi dari materi iklannya sendiri ada hal yang berbeda di sini. Kopi Kenangan ini kelihatan lebih segar, kelihatan lebih enak diminum dibandingkan yang free milk ya. Kemudian setelah kita eksplor lebih jauh, ternyata harga dari dua produk ini pun juga berbeda. Dari pemilik brandnya masing-masing, ternyata target konsumennya juga berbeda. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian dari kedua contoh tersebut, kita bisa memahami bahwa ada beberapa hal yang dipahami oleh konsumen. Yang pertama adalah ekspektasi konsumen, kemudian yang kedua kesan yang ditimbulkan pada saat konsumen itu melakukan proses konsumsi. Yang ketiga adalah nilai sesungguhnya, yaitu nilai yang dipertukarkan dengan uang yang dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah unique selling point, yang membuat suatu produk atau service itu stand out dibandingkan produk atau service sejenis. Nah, free milk dia lebih ke real value that been purchased by the consumer. Jadi yang disediakan free milk ini adalah nilai sesungguhnya yang ditawarkan yang dibeli oleh konsumen.
mulai dari nilai produk, nilai kemasan. Jadi harganya lebih ekonomis. Agak berbeda dengan kopi kenangan ya. Dari tempat dia berdiri sudah berbeda. Kalau Primilk itu bisa di pinggir jalan. Kopi kenangan biasanya kita nemunya di mall ya. So we have added value that been purchased by the consumers beside the real value of the product itself. Nah, added value-nya apa? The first would be the trip to reach to the mall, and the second is the ambience of the mall itself, and the third is the brand. Jadi brand itu malah ada di posisi nomor 3 karena added value yang lain atau nomor 1 dan nomor 2 itu kita dapat pada saat kita mengunjungi mall ya. Apalagi kalau kita beli brand yang lebih mahal, maka konsekuensinya added value-nya akan lebih banyak. If you are having any question, you can directly ask to me or raise your hand first. I will answer it directly ya. While I'm waiting for your question, I will continue to explain today's material from the start until finish, until the end ya. Another example of branding, here we have two kinds of mineral waters ya. The red one represent the much cheaper price and the blue one represent the above average price ya for mineral water. Coba saya nanya ke Mbak Mas dulu, kalau Mbak Mas mengkonsumsi 2 air mineral ini, satu dengan yang lain ada bedanya nggak? Silakan yang mau kasih pendapat. Nggak ada bedanya, men. Dari harga, dari rasa? Dari rasa nggak ada harganya, tapi dari harga sih berbeda. Oke, dari rasa nggak ada bedanya ya, tapi dari harga memang berbeda. Ini sebenarnya diproduksi oleh pabrik yang sama, Mbak Mas. Dan dari pabrik yang sama tersebut mereka punya 2 target konsumen yang berbeda, sama seperti yang barusan dikemukakan Mas Rahman ya. Jadi the price is slightly different ya. Feed is much cheaper ya. Sangat ekonomis, sedangkan Aqua ini ya karena dia target konsumennya memang kelas B ke atas ya. Karena ada beberapa produk Aqua itu yang dikemas dengan cara yang elegan. Nah, misalnya Aqua untuk restoran yang high class atau Aqua untuk yang hotel berbintang 5. Yang ini kemasannya pakai botol kaca ya. Nah, beda warna, beda brand ini otomatis juga akan berakibat ke positioning di benak konsumen. Jadi branding secara tidak langsung itu sebenarnya mempengaruhi positioning dia di mata konsumen. Nah, setuju nggak sama statement ini? Branding is everything. Anyone? Are you agree with this statement? Setuju, Mem. Setuju, Mem. Agree. Agree. Oke, kenapa agree? Alasannya Karena apa? kalau kita nunjukin suatu brand itu lebih menunjukkan value dari brandnya tersebut. Kalau kopi ini enak gitu. Betul. Bisa dipahami seperti itu ya. Nah, terima kasih insight-nya Mas Rahman. Jadi yang satu it's no brand class and the other one is the brand that we are quite familiar with ya. Yang nggak pakai brand harganya lebih murah, sedangkan yang pakai brand ada sedikit perbedaan harga di sini. Tapi pada saat kita melihat brandnya itu sendiri, sebenarnya kita juga bisa membayangkan rasa seperti apa yang akan dia berikan, produk seperti apa yang akan diberikan oleh brand. Jadi branding itu juga berhubungan dengan ekspektasi konsumen.
terutama konsumen yang sudah berkali-kali beli di brand yang sama. This would be brand strategy. It will be discussed once you reach the higher semester, ya. It will be discussed in several courses. For example, basic for advertising, consumers behavior, and also integrated marketing communication, ya. Related to brand strategy, brand strategy itself, it also consists of customer service, how the brand serve the consumers in their own way. Yeah. Another element contained in brand strategy would be value proposition or unique selling proposition. Yeah. The price itself, the benefit of the product, and last is the strong impression left by the brand after you consume it. Here I have 3 kinds of example. It will be starting from the lowest level and continue to the middle level, and last I will explain on the upper level, ya. Jadi di sini ada 3 contoh untuk produk kopi, ya. Saya mulai menjelaskan dari level yang paling bersahabat dulu harganya, ada di paling bawah, ya. Kemudian yang di tengah dan yang terakhir ada di yang paling atas. Jadi 1, 2, 3. Di level pertama, beberapa waktu yang lalu, warung abnormal itu sempat punya customer loyal, ya. Nah, dari warung abnormal dia bikin roastery namanya Abnormal Coffee. And the slogan or the tagline of Abnormal Coffee is the best Indonesian coffee. For consumers on your age range, ya, untuk konsumen yang usianya ada di level mahasiswa atau fresh grad, ini cukup jadi top of mind beberapa tahun yang lalu, ya, karena harganya yang bersahabat dan rasanya yang cukup enak. Nah, kemudian di sini I will highlight the price and value proposition aspect from one of their signature product, ya. It is called Abnormal Signature Coffee Bean House Blend. So the Abnormal, they formulate their own coffee product. They label it as Abnormal House Blend. It costs about 100,000 rupiah, yeah. And another aspect of the slogan, kopi yang baik from roastery, it means that Abnormal Coffee, it is your friendly neighbor, ya. Jadi kopi yang baik from roastery itu bisa diterjemahkan sebagai tetangga yang bersahabat yang ada di sebelahmu, yang bisa dibeli kapan saja dan harganya nggak bikin kita untuk beralih ke produk lain, ya, karena harganya cukup bersahabat. The middle level brand would be Excelso. It is also local product, ya. Excelso itu diproduksi oleh pabrik yang sama dengan kopi kapal api, ya. Meskipun namanya kelihatan bule, tapi ini sebenarnya produk lokal. Excelso, it came from the Excelsa coffee bean. Yeah, if you doing some kind of research on the coffee bean, Excelso, it's produced from the Excelsa coffee bean. We have 2 points in this explanation here. The first would be the target consumers. Excelso specialize their service to the upper
level consumers ya. Jadi memang Excelso itu hadir untuk memenuhi kopi kelas menengah ke atas. Sekaligus menghapus image bahwa kopi yang disajikan itu adalah kopi yang campur. Karena processing kopi tradisional itu bentuknya masih seperti ini, Mbak Mas. Jadi menggunakan bara api yang temperaturnya nggak bisa dikontrol. Nah, makanya outcome produknya adalah dark coffee ya, atau overly bitter coffee ya, kopi yang terlalu pahit yang tidak bisa dinikmati. Nah, kopi Excelso hadir untuk menghapus image seperti ini karena mereka menjanjikan processing yang otomatis, higienis, diatur dengan seksama ya. So the product itself, it will be good quality coffee ya, from the light roast, medium roast, until dark roast. Jadi produk Excelso ini karena temperaturnya lebih bisa dijaga, dia bisa punya produk yang berbeda-beda. Mulai dari yang light roast, medium roast, sampai yang dark roast. The value proposition, in here we have the value proposition of Excelso Coffee. It's shown by its special or signature product ya, Luwak Toraja Coffee. Because Luwak Coffee, it's originally from Indonesia. It is a major decision for Excelso. It's the right decision for Excelso to make Luwak Coffee as their signature product. Jadi kalau dibandingkan dengan produknya Abnormal tadi, di sini ada peningkatan yang signifikan ya, dari 132 ke 201.000 rupiah per kira-kira 200 gram. Nah, slogannya kalau tadi yang warung Abnormal itu the best coffee roastery, kalau ini adalah the finest because they want to be recognized satu tingkat lebih tinggi dibandingkan yang the best ya. Jadi punya saya yang paling bagus, slogan Excelso seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini masih ada contoh satu lagi ya di middle. For Indonesian, this would be quite expensive coffee ya. But for Americans, Starbucks is considered as a middle class brand coffee, yeah. Where they have their philosophy is to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Jadi wajar kalau misalnya di Jogja saja ini sudah ada beberapa outlet Starbucks karena memang mereka goalnya adalah one neighborhood at a time ya. Jadi dari satu lingkungan didirikan outlet Starbucks, nanti kemudian beralih ke lingkungan yang lain. Nah, filosofi mereka sebenarnya ini adalah creating personalized drinking coffee experience. That's why in front of their barista or their cashier ya, you can choose what kind of coffee that you want to drink, how much milliliter that you want to drink ya. They show different kind of sizes ya. How would you like it, hot or cold, sweet or non-sweet, and etc. ya. By seeing the logo itself, we comprehend the strong impression of the brand itself ya. Although we don't know the meaning of the logo ya. Yang kita tahu hanya di sini ada sosok atau figur perempuan yang pakai mahkota ya. Dominan warna hijau.
The value proposition of the Starbucks, we can comprehend or understand it from one of the signature product. Yeah, Starbucks is originally starting in America because the CEO at the time, or the owner, came back from Italy. Yeah, as we all know, Italians, they drink their coffee differently. Yeah, jadi ide untuk buat Starbucks waktu itu CEO-nya atau ownernya itu barusan pulang dari perjalanan di Italia, dan dia menyadari bahwa tradisi minum kopi di Italia itu berbeda. Orang biasa minum kopi pagi-pagi berdiri dan gelasnya kecil, ya, espresso yang diminum sekali teguk. Nah, kemudian dari situ si pemilik Starbucks terinspirasi untuk buat pengalaman minum kopi yang mirip, yang bisa dinikmati oleh orang-orang Amerika. Verona adalah salah satu nama daerah di Italia. Jadi si pemilik terinspirasi oleh itu ya. Produk yang pertama kali dirilis adalah Cafe Verona. Kalau di kurskan ke rupiah itu harganya sekitar 900.000. Bisa 4 kali bahkan hampir 5 kali lipat dibandingkan produk termahalnya Excelso ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada perbedaan signifikan. The slogan itself, it's keep changing. It's affected by what kind of season that we are in, ya. Dan produk signature-nya ini juga berbeda-beda di setiap season penawaran. Yang terakhir ini adalah kopi di level paling tinggi ya. Clutch Coffee ini juga dari Amerika. Apa sih sebenarnya yang bikin kopi mereka itu beda? Kalau Starbucks, dia masih ambil dari beberapa petani kopi lokal di seluruh Indonesia. Seluruh dunia, termasuk Indonesia ya. So they Starbucks are having fair trade with local coffee farmer around the world. Yeah, it's starting from the Southern America. Some of them also came from Indonesia. Another coffee farmer also came from African part country. Yeah, so countries that located in the African continent. That is Starbucks. Now here we are talking about Clutch. Clutch claiming that they are producing their own coffee. That's why the product benefit is farm to cup. Jadi Clutch ini mengklaim bahwa mereka nanam produk kopinya sendiri, kemudian memprosesnya dan menjualnya langsung ke konsumen. Makanya slogannya adalah farm to cup, farm to table, kemudian farm to house, farm to the consumer. Ini slogan yang cukup banyak berkembang di Amerika saat sekarang ya, karena konsumen sekarang itu aware dengan produk-produk yang organik, yang alami, yang langsung diproses oleh si produsen produknya itu sendiri. So it will have a consequence on their own pricing and value proposition. The product, signature product of Clutch, it is called Elida Geisha Natural with code number 1029. It already win the world record coffee. Yeah, it costs $100 Amerika. Kalau dikurskan ke rupiah berarti 1,5 juta rupiah dalam satu kemasan ya, dijual seharga itu. Nah, so here we have a different kind of example for coffee ya. It's starting from the lowest and we are up to one level. Next
2 level, and the last it would be the last level that we've already discussed ya, clutch coffee. Jadi dari 4 studi kasus itu, Mbak Mas, sebenarnya kita bisa dapat sedikit insight ya, perbandingan antara satu branding dengan branding yang lain yang otomatis itu mempengaruhi positioning mereka di mata konsumen atau pelanggan. To sum up, yeah, here I have 2 kinds of case study for promotion. It came from Starbucks, yeah, because we all know Starbucks, they are quite serious with their promotion ya. Jadi Starbucks itu punya beberapa macam promosi yang itu berganti seiring berjalannya waktu. Tergantung itu liburan apa. Misalnya barusan ini ada Halloween, bentar lagi ada Natal. Nah, itu pasti ada 2 campaign yang berbeda. Nah, in front of you I have their marketing strategy, also promotion strategy to support awareness campaign for cervix and breast cancer that usually happen to women ya. Jadi ini sebenarnya campaign namanya kampanye Love Pink yang sebagian dari hasil penjualannya akan didonasikan untuk awareness kesehatan terhadap kanker leher rahim dan kanker payudara ya. Itu adalah objektif pertamanya. The second objective would be increasing sale ya. The target market itself is women in productive age. It's consumers on your age, on my age ya. It is limited to women, no, because all of us apparently could buy, but they target women as a specific consumer target ya. The media channel that use in this advertising is Line ya, because I believe you already know about this. Line, Starbucks is having official Line account ya. Kalau dari sisi konten ini sebenarnya captionnya harga promo ya. Jadi bundling produk yang bisa dibeli dengan harga yang lebih bersahabat untuk mensupport awareness kanker. Contoh studi kasus yang kedua, Excelso is trying to reach out much younger consumer as their main target consumer ya. Because nowadays I believe you and your classmate or maybe your friends out of this campus ya, some of the time you like to hang out on coffee shop ya. Jadi campaign yang ini itu Excelso sebenarnya ingin menjangkau konsumen yang lebih muda dari sisi usia. Di bundling, kalau kamu datang ke Excelso hari Senin itu kamu bisa dapat harga kopi yang lebih murah. Apakah masih berlanjut sampai saat ini? Sepertinya ya. Tapi ini studi kasusnya saya ambil dari Line ya. Supaya orang-orang itu mau datang ke kafe hari Senin, apapun keperluannya, mau nugas, mau meeting, mau yang lain-lain ya. The second objective will be increasing sales. The market target or consumer target is the consumers on your age ya, fresh grad or ya orang yang berstatus eksekutif yang di usia masih muda. Kontennya sebenarnya captionnya di sini fokus ke harga yang spesial. Nah, oke Mbak Mas, kira-kira dari penjelasan yang baru saja saya sampaikan, do you have any questions or example for me today?
Not really.